saya Lodina Widya Putri dari SMA Negeri Bali Mandara akan membawakan dongeng yang berjudul Isyap Selem. Di sebuah hutan yang sangat luas bernama Hutan Alas Pukat, terdapat berbagai jenis binatang, salah satunya adalah ayam. Ayam tersebut bernama Isyap Selem. Isyap Selem memiliki 7 ekor anak, yang terakhir bernama Idoglagan karena tidak memiliki bulu dan juga ekor. Pada suatu pagi yang sangat cerah, Isyap Selem mengajak ke-7 anaknya untuk mencari makan ke hutan seberang. Sesampainya Isyap Selem di hutan seberang, akhirnya hujan pun tiba. Tanpa diduga-duga, hujan turun sangat deras. Isyap Selem beserta ke-7 anaknya kebingungan mencari tempat berteduh. Di mana kira-kira ia akan berteduh? Setelah beberapa saat, akhirnya Isyap Selem pun menemukan gubuk yang tidak diketahui siapa pemiliknya. Isyap Selem beserta ke-7 anaknya pun memberanikan diri untuk memasuki gubuk tersebut. Setelah beberapa saat, akhirnya sang pemilik gubuk pun datang. Sang pemilik gubuk tersebut adalah seekor kucing hutan yang bernama Imengkuk. Imengkuk dengan senang hati mempersilahkan Isyap Selem beserta ke-7 anaknya untuk menginap di gubuknya hingga hujan reda. Padahal dalam hatinya si Imengkuk bersorak girang karena pada malam hari ia akan mendapatkan makan yang sangat besar. Isyap Selem tidak mengetahui hal tersebut, dengan senang hati pun menerima tawaran Imengkuk untuk beristirahat di dalam gubuk tersebut. Malam hari pun tiba, di mana Imengkuk sedang merencanakan sesuatu untuk Isyap Selem. Ketika Isyap Selem sedang beristirahat, Imengkuk pun melakukan aksinya di dapur. Ia membuat suara-suara kebisingan agar Isyap Selem tidak mengetahui rencananya tersebut. Tak berselang lama, akhirnya Isyap Selem pun risih akan suara itu. Lalu ia berniat untuk menghampiri Imengkuk. Tanpa diduga, ternyata Isyap Selem mengetahui rencana si Imengkuk. Lalu Isyap Selem pun berunding dengan ke-7 anaknya, yang dimana satu persatu anaknya akan keluar melalui jendela, tetapi Idoglagan akan ditinggalkan sendiri di dalam gubuk itu agar tidak mencurigakan. Imengkuk dengan senang hati pun berjalan ke dalam rumahnya untuk memakan Isyap Selem. Tetapi tanpa disangka-sangka, ternyata Isyap Selem beserta ke-6 anaknya sudah kabur melalui jendela. Hanya tersisa Idoglagan. Dengan mengendap-endap, Imengkuk pun mulai menyerang Isyap Selem. Yang ternyata di mana yang ia serang itu adalah sebongkah batu yang di sampingnya terdapat Idoglagan. Dengan mengaduh kesakitan, gigi-giginya Imengkuk pun rontok hingga ia ditertawai oleh Idoglagan. Akhirnya Imengkuk berhasil menangkap Idoglagan. Tetapi Idoglagan berpesan kepada Imengkuk bahwa ia tidak bisa dimakan sampai bulu-bulunya tumbuh. Akhirnya Imengkuk pun memutuskan untuk merawat Idoglagan sehingga bulunya tumbuh. Ketika bulu Idoglagan sudah tumbuh, Idoglagan pun berbicara kepada Imengkuk. Imengkuk, kamu harus menerbangkan saya 3 kali ke udara. Maka pada saat itu kamu boleh memakan saya. Seperti itu yang diucapkan oleh Idoglagan. Imengkuk pun percaya. Ia menerbangkan Idoglagan 3 kali ke udara. Pada saat terbangan ketiga, Idoglagan pun dengan senang hati terbang menuju hutan seberang. Sedangkan Imengkuk tidak mendapatkan apapun. Sekian cerita saya yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Kita.